Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menyampaikan firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus mengurapi firman yang hamba-Mu akan sampaikan. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu berkata-kata bukan dengan kekuatan manusia, tapi oleh kekuatan Roh Kudus, kami menyampaikan firman-Mu dengan penuh kepastian. Kau memberkati para pendengar di seluruh pelosok Nusantara, supaya mereka yang mendengar diberkati, mereka yang diberkati bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Mereka yang mendengar mengalami kuasa mujizat-Mu. Manakala mereka sakit, disembuhkan di dalam kuasa darah Yesus, disembuhkan di dalam kuasa bilur-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah menjadi doa kami, panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat siang. Segala puji bagi nama Tuhan. Pada siang hari ini saya akan ambil dari Suratan Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya akan memberikan tema pengorbanan. Pengorbanan dari kata korban. Mendapat awalan dan mendapat sisipan konsonan sengau yaitu NG dan mendapat akhiran an menjadi pengorbanan. Arti pengorbanan sama dengan perbuatan mengorbankan. Di sini kita melihat Rasul Paulus berbicara kepada itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Paulus menasihatkan dan jemaat Tuhan yang ada di kota Roma supaya mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kalau berbicara tentang mempersembahkan, artinya suatu pernyataan, perbuatan sebagai satu tujuan yang suci. Mempersembahkan tubuh sama dengan menyerahkan diri, memberi diri. Orang kalau sudah menyerahkan diri, maka akan meliputi roh, jiwa, dan tubuhnya. Seantero kehidupannya itu diserahkan kepada pribadi yang menjadi tujuan seseorang untuk mempersembahkan diri. Firman Tuhan mengatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup artinya dengan hati yang benar, dengan hati yang rela, dengan hati yang penuh kasih, dengan hati yang terbaik. Di sini tujuan pengorbanan adalah kepada Tuhan. Mengorbankan hidupnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi untuk dapat bisa menjadi korban, tentu sudah lebih dahulu mempersembahkan, memberi diri atau menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya nanti bisa dipakai oleh Tuhan
sebagai alat untuk menjadi korban. Nah, tadi saya katakan bahwa mempersembahkan hidup berarti kata hidup itu kan menyangkut roh dan jiwa yang ada di dalam kehidupan yang benar atau hati yang benar, hati yang rela, hati yang penuh kasih, hati yang terbaik. Ini sama dengan memancarkan terang, memancarkan cahaya. Jadi persembahan yang bercahaya, persembahan yang terang, itu adalah persembahan yang hidup. Dengan hati yang benar, dengan hati yang rela, dengan hati yang penuh kasih, dengan hati yang terbaik. Lalu dikatakan juga, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, lalu yang kudus. Yang kudus artinya hidup yang tidak bercacat celah, hidup yang penuh syukur, hidup yang tahir, yang siap menderita. Di dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, orang-orang yang hidup yang tidak bercela adalah orang-orang yang hidupnya senantiasa terikat dengan firman Allah. Di dalam firman Allah diajarkan supaya hendaklah kamu mengucap syukur dalam segala hal, karena itu adalah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Hidup yang penuh syukur, hidup yang tahir, hidup yang senantiasa dikuduskan oleh kebenaran firman Allah. Orang-orang yang hidup kudus adalah orang-orang yang selalu siap menderita. Selanjutnya dikatakan bahwa yang berkenan kepada Allah, yang berkenan kepada Allah adalah melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Apa yang dikehendaki Allah, kita perlu dapat menangkap. Setelah kita menangkap kehendak Allah, lalu kita hidup di dalamnya. Salah satu contoh kita akan melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22. Dalam Kejadian pasal 22, saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-11. Dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakku yang tunggal kepadaku. Di sini kita melihat Abraham membawa Ishak ke Bukit Moria. Abraham mengikat Ishak setelah sampai di Bukit Moria, mengikat Ishak dan menaruh Ishak di atas mezbah dengan tujuan untuk dibunuh menjadi korban di hadapan Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Abraham melakukan hal itu bukan maunya sendiri. Abraham melakukan hal itu karena memang diperintahkan oleh Tuhan supaya membawa Ishak ke Bukit Moria dan supaya mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Abraham taat, artinya Abraham menangkap kehendak Allah dan Abraham melakukannya sesuai dengan kehendak Allah, bukan karena maunya sendiri. Kalau Tuhan memerintahkan sedemikian, pasti Tuhan punya tujuan. Dan memang betul, Tuhan punya tujuan. Selain Tuhan menguji kemurnian iman Abraham, tapi Tuhan juga mempunyai tujuan. Melalui pengorbanan Ishak,
Tuhan mendemonstrasikan kuasanya, kasih-Nya, kedahsyatan pekerjaan. Jadi pengorbanan itu memang kelihatannya satu perkataan yang menjadi beban dan menakutkan bagi orang-orang yang tidak menangkap kehendak Tuhan. Pengorbanan itu menakutkan karena resikonya harus melakukan hal-hal yang seharusnya tidak ingin dilakukan. Tapi kalau kita melihat hasilnya, pengorbanan itu merupakan sesuatu yang sangat memberikan arti yang sangat besar dalam kehidupan. Bahkan khususnya dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan seringkali Tuhan menguji. Seorang yang sudah percaya kepada Tuhan seringkali diuji untuk melakukan pengorbanan atau untuk hidup dalam pengorbanan. Salah satunya perintah tadi, mempersembahkan hidup. Mempersembahkan hidup itu kan berarti menyerahkan diri. Nah, untuk apa menyerahkan diri? Untuk berkorban. Untuk melakukan pengorbanan. Tidak gampang. Karena dikatakan harus menjadi persembahan yang hidup. Kita sudah tahu di dalam pengertian Alkitab atau secara teologia, hidup yang dimaksud di sini bukan hanya hidup tubuhnya bergerak, bisa bicara, bisa berpikir, bisa melakukan sesuatu, bukan cuma itu. Tapi hidup yang dimaksud oleh Tuhan adalah yang memberikan terang yang bercahaya. Yang pengertiannya adalah hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehendak Allah, hidup berkenan kepada Allah. Dan Abraham berkenan kepada Allah. Abraham menangkap kehendak Allah. Dan siapa yang menjadi korban? Ishak. Ishak hidup dalam pengorbanan. Dia memberi diri untuk dikorbankan. Tapi apakah Ishak rugi hidup dalam pengorbanan? Justru Ishak dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk mendemonstrasikan kuasanya yang dahsyat dan perkasa. Itu waktu kita melihat Abraham mau melakukan, dikatakan malaikat Tuhan bilang, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dua hal yang kita pelajari. Kalau Abraham tidak mempersembahkan Ishak, maka Abraham tidak akan pernah melihat kuasa Allah yang begitu dahsyat menjadi pengalaman hidup secara pribadi dalam. Demikian pun kalau Ishak tidak mau menjadi korban, kalau Ishak tidak mengorbankan dirinya, kalau Ishak tidak sadar hidupnya menjadi korban, Ishak juga tidak mengalami pengalaman yang dahsyat. Tapi justru di sini Allah mendemonstrasikan mujizatnya melalui pengorbanan Ishak. Ada seekor domba yang dapat menggantikan Ishak dan taruh di atas mezbah sebagai korban bakaran yang dapat ada. Kita melihat contoh yang kedua dalam kitab Daniel. Daniel pasalnya yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Di sini kita melihat
pengorbanan Daniel. Di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau kesalahan atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kita tahu siapa Daniel. Daniel adalah tawanan pemuda dari Israel atau Yahudi yang ditawan pada saat bangsa Israel dibuang dalam masa tawanan. Pada waktu itu Raja Darius orang Medi. Jadi berarti tawanan Medi Parti ya, Medi. Nah, di sini kita melihat bahwa Daniel ternyata didapati oleh raja sebagai seorang pemuda yang mempunyai kecakapan melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Sehingga raja mempunyai suatu keinginan untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan, akan ditempatkan pada posisi yang terpenting, yang teratas setelah raja. Tapi pejabat-pejabat yang lain merasa iri hati, merasa dongkol, merasa tidak tenang, sehingga mencari cara untuk mendapatkan kesalahan Daniel agar dapat didakwa sebagai orang yang bersalah, yang nantinya bisa disingkirkan. Nah, pada waktu mereka mencari tidak mendapatkan, lalu mereka mengatakan bahwa hanya satu cara untuk dapat mendakwa Daniel, yaitu melalui ibadahnya kepada Allah. Karena orang sudah tahu bahwa Daniel seorang yang taat ibadah. Seorang yang taat ibadah berarti orang yang hatinya benar. Seorang yang taat ibadah berarti dia mempunyai hati yang rela. Seorang yang taat ibadah berarti dia mempunyai hati yang penuh kasih. Seorang yang taat ibadah berarti dia mempunyai yang terbaik. Kalau ada orang baik, dia yang terbaik. Dia punya hati yang sangat baik. Dan juga dia seorang yang kudus, karena hidupnya tidak bercacat celah, tidak mendua hati dalam penyembahannya. Dia hanya menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Dia juga seorang penuh ucapan syukur, karena dalam tawanan pun dia akan tetap terikat dengan Tuhan sebagai tanda syukurnya kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan. Itu sikap sebagai tanda ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dan dia juga hidup dalam pengudusan, karena pada waktu ditawarkan makanan yang menjadi ayapan raja atau hidangan raja, Daniel tidak mau. Daniel lebih baik makan sayur-sayur untuk mentahirkan dirinya. Dan Daniel siap menderita, karena terbukti pada saat orang-orang mencari dakwaan Daniel, ternyata mereka mengatakan bahwa dalam waktu 3 bulan orang tidak boleh meminta sesuatu kepada dewanya atau manusia kecuali kepada raja. Ternyata Daniel didapati oleh mereka di rumahnya bahwa Daniel sedang menghadap kepada Tuhan. Pada saat mereka mendapati Daniel sedang menghadap kepada Tuhan, maka mereka datang kepada raja, dan supaya raja mau memutuskan hukuman apa yang harus diberikan kepada Daniel. Karena sudah tersurat bahwa orang yang meminta kepada dewanya akan dilemparkan ke gua singa. Dan pada akhirnya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13, katakan kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu
dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Maka pada saat mereka mengingatkan demikian, maka raja teringat bahwa raja sudah mengundangkan. Ya, kalau sesuatu sudah diundangkan, tidak bisa ditarik kembali. Sekalipun raja sangat bersimpati sama Daniel, tapi akhirnya raja mengizinkan orang melemparkan Daniel ke gua singa. Tapi apakah Daniel rugi? Apakah Daniel tewas? Apakah Daniel mengalami kesulitan? Di sini kita melihat sekali lagi, pengorbanan Daniel tidak menjadi sia-sia, kerelaan Daniel menderita tidak menjadi sia-sia, karena justru saat itulah Daniel dipergunakan oleh Tuhan sebagai alat untuk mendemonstrasikan kemahakuasaan Tuhan, sehingga sekalipun Daniel dilempar ke gua singa tidak sanggup bergerak untuk menerkam Daniel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa pengorbanan mempunyai arti yang sangat besar dalam kehidupan orang-orang percaya atau dalam kehidupan orang-orang beriman. Dan pengorbanan itu merupakan salah satu cara kita mempersembahkan hidup yang kudus, yang benar, yang berkenan kepada Allah. Dan itu merupakan wujud ibadah yang sejati. Jadi kalau orang-orang mau disebut sebagai orang-orang percaya, mau disebut sebagai orang-orang yang beribadah sejati dengan Tuhan, maka orang-orang percaya siap memiliki suatu kamus hidup bahwa hidupnya sudah siap dalam pengorbanan, ya, atau melakukan pengorbanan. Ya, kita melihat sekali lagi dalam suratan Roma tadi pasal 12, ya, dikatakan di dalam ayatnya yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pengorbanan merupakan bagian dari mempersembahkan hidup sebagai satu tujuan agar kita dapat sungguh-sungguh melakukan ibadah yang sejati kepada Allah. Segala puji bagi nama Tuhan. Kita akan tutup pemberitaan Injil ini dengan doa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya tiba kami akan akhiri pemberitaan firman-Mu, bahwa sesungguhnya sebagai orang-orang percaya firman Tuhan mengajar hidup dalam pengorbanan merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena hidup dalam pengorbanan artinya telah menggenapi bagian dari firman Allah, mau mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang kudus, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, mereka dapat menyadari bahwa tubuh ini menjadi tempat kediaman firman Allah, menjadi tempat kediaman Roh Kudus, dan menjadi tempat kediaman tujuan Allah dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya sungguh-sungguh memiliki ibadah yang sejati di hadapan hadirat Tuhan melalui pengorbanan. Cara persembahkan tubuhnya sebagai persembahan hidup yang kudus, yang benar, yang benar. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat
Setiap orang yang percaya kepadamu, lawatilah dengan Roh Kudus, tumpangkanlah tangan atas mereka, berikan Tuhan pengertian yang benar, agar mereka menjadi orang-orang yang mempunyai ibadah yang sejati. Demikian pun bagi jiwa-jiwa yang belum percaya kepada hamba-Mu berdoa, lawatilah mereka Tuhan, agar mereka juga mau menerima keselamatan daripada-Mu, dan supaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan dalam negeri kami, dalam bangsa Indonesia. Hamba-Mu kiranya Tuhan memberkati seluruh bangsa kami, memberkati pemimpin bangsa kami, memberkati pemerintahan negeri kami, supaya bangsa kami tetap mengalami kemajuan, tetap mengalami Tuhan perkembangan, tetap mengalami Tuhan kemenangan di segala tantangan yang melanda kehidupan berbangsa dan bernegara. Hamba-Mu mengucap syukur. Inilah doa sembahyang kami panjatkan percaya dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Immanuel.